Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Religi Penuh Makna. Pemirsa, kita tentu sering mendengar doa dan ucapan semoga menjadi haji mabrur yang ditujukan kepada saudara-saudara kita yang akan atau sedang menunaikan ibadah haji. Haji mabrur menjadi dambaan setiap muslim yang berangkat ke tanah suci. Sebab dalam ungkapan disebutkan, tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Tetapi pertanyaannya, apa sebenarnya makna haji mabrur? Apakah hanya sekadar menjalankan rangkaian ritual ibadah haji secara tertib? Atau ada makna yang lebih dalam dari itu? Dan bagaimana caranya agar jemaah haji mampu meraih predikat haji mabrur, baik selama di tanah suci maupun setelah kembali ke tanah air? Hari ini kita akan membahas tema menarik tersebut bersama narasumber kita yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan panduan bagi kita semua. Kali ini sudah hadir di studio kami, beliau adalah seorang penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember, Jawa Timur, Ustadz Ahmad Munir Mufi LCMPD. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah. Baik. Sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah, ini kedua kalinya beliau menyapa pemirsa Mutiara Iman di sini. Ustadz, tema kita tidak kalah menarik. Bahwasanya ini kan sudah memasuki musim haji, begitu banyak sekali calon jemaah yang akan berangkat nantinya membawa harapan besar bahwa setelah kembali akan menjadi ataupun menyandang predikat haji mabrur itu tadi. Apa sebenarnya yang dimaksud dalam sebuah makna haji mabrur ini dan bagaimana cara meraihnya? Kita akan memberikan kesempatan bagi jenengan untuk memberikan tausiah pengantar bagi kita semua. Disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan segala aktivitas kita berbarengan dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu bernilai ibadah. Amin. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tema ini, pertama kita sampaikan selamat kepada saudara-saudara kita yang pada tahun ini mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan harapan kita semuanya dalam melaksanakan ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kelancaran, diberi kesehatan, dan juga nanti setelah pulang kembali ke tanah air mendapatkan predikat haji mabrur. Amin. Mengenai haji mabrur ini berangkat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Qila wa ma hajjul mabrur ya Nabi Allah? Qala it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Jadi Rasulullah bersabda, haji mabrur itu balasannya tidak lain kecuali surga. Lalu kemudian Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apa haji mabrur itu? Lantas beliau menjawab, memberi makan dan menebar kedamaian. Kita lihat dari sabda Nabi Muhammad SAW ini, bahwasanya mabrur itu merupakan predikat ya dari sebuah ibadah. Predikat dari sebuah ibadah. Bukan cuma haji saja, semua ibadah ini tentunya ada predikatnya. Ada predikatnya. Yang mana predikat tersebut apakah seseorang di dalam melaksanakan ibadah ini sampai kepada predikat tersebut atau tidak, hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang haji mabrur, beliau tidak langsung mendefinisikan haji mabrur itu seperti ini, seperti itu, enggak. Langsung beliau menyampaikan indikasinya saja.
indikasi haji mabrur itu seperti apa. Karena haji mabrur atau orang yang melaksanakan ibadah haji, apakah dia mendapatkan haji mabrur atau tidak, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Sehingga ibadah itu yang bisa kita deteksi secara secara lebih spesifik hanya sah dan tidaknya saja. Apakah ibadah ini sah atau tidak? Termasuk haji. Adapun predikat mengenai apakah itu termasuk, apakah dia mendapatkan haji mabrur atau tidak, hanya Allah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini memberi tanda-tanda saja, yang mana kalau kita cermati secara seksama, tanda-tanda ini adalah berhubungan dengan kesalehan sosial. It'amut ta'am, memberi makan. Artinya mampu orang yang telah melaksanakan haji itu, di antara tanda bahwasanya hajinya itu mabrur, dia mampu untuk memenuhi hajat orang lain, terutama yang pokok ya. Dan juga mampu untuk memberi kedamaian, tidak sebaliknya menjadikan beban bagi orang lain, membuat keonaran di masyarakat, tidak. Jadi kalau kita lihat ibadah ya, sebenarnya bukan cuma ibadah haji, ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Harus ada korelasi antara kesalehan spiritual dan juga kesalehan sosial. Di sini kita tahu bahwasanya haji itu syarat ya dengan ritual ya. Syarat dengan ritual setelah sampai di sana, melaksanakan tawaf, kemudian sa'i, kemudian wukuf di Arafah. Semuanya sifatnya ritual. Tapi tanda-tanda bahwasanya hajinya itu diterima dan mendapatkan predikat mabrur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan apa? Yaitu it'amut ta'am. Dan ini berhubungan dengan kesalehan sosial. Kesalehan sosial. Sebagaimana sholat juga seperti itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan juga mungkar. Artinya apa? Sholat itu yang diterima dan predikatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia sholat yang mampu membentuk jiwa dalam diri orang yang melaksanakan sholat, supaya dia dapat mengendalikan diri untuk menjadi orang yang secara sosial, orang yang soleh ya. Orang yang soleh secara sosial. Seperti itu haji mabrur. Oleh karena itu maka sepatutnya kita tentunya ketika kita melaksanakan haji ya di tanah suci ini, kita harus berusaha untuk selalu nanti melatih diri bagaimana nanti setelah pulang dari melaksanakan ibadah haji itu bisa memberi memberi manfaat bagi orang lain, dan juga mampu untuk menahan diri, tidak membuat sesuatu yang akan menjadi beban bagi orang lain. Sedangkan yang dapat bisa kita lakukan ya untuk meraih haji mabrur itu, paling tidak yang pertama adalah ikhlasun niyah. Kita mengikhlaskan diri di dalam melaksanakan ibadah haji hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan pahala dan juga keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah muwafiqan li hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah haji yang telah yang akan dilaksanakan ini berusaha untuk sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasikakum, manasik kalian. Artinya tata cara melaksanakan ibadah haji. Dan kedua ini yaitu ikhlasun niyah dan juga muwafiqan li hadin Nabi. Ini sebenarnya sudah tersirat di dalam firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap
berjumpa dengan Allah. Maksudnya berjumpa di sini dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berjumpa untuk diadab gitu ya. Ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Falyamal amalan salihan, maka berbuatlah dengan perbuatan yang soleh. Ulama mengatakan, apa itu amal soleh? Amal soleh itu adalah amalun muwafiqun lihadin Nabi, yaitu perbuatan yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Kemudian selain itu, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad, dan di dalam melaksanakan ibadah termasuk amal-amal soleh yang lain tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, Nah, kemudian yang ketiga, di antara yang harus diperhatikan untuk mendapatkan haji mabrur adalah ayyakunal hajju binafaqatil halal. Semua pembiayaan haji ini supaya dibiayai dengan harta yang halal. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tayyiban la yaqbalu Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Oleh karena itu maka kita berusaha ya ketika melaksanakan haji supaya tidak memaksakan diri sampai kita membiayai haji dengan biaya-biaya yang tidak dibenarkan oleh agama. Sekira itu di antara yang dapat kita lakukan untuk meraih ibadah haji yang mabrur. Baik, dari penuturan Ustadz tadi bahwasanya dari sebelum berangkat semuanya sudah harus suci. Betul. Dari proses di sana harus tertib sesuai syariat, kemudian pasca kembali ke tanah air begitu semuanya harus tetap baik. Bahkan dampaknya adalah kesalehan sosial tadi. Bahwa mabrur adalah bagaimana kita berdampak kepada sesama. Tidak hanya bagaimana secara spiritual kita selesai, namun kepada sesama kita lupa. Bahkan ada dua indikasi ya Ustadz ya, kalau misalkan orang berangkat haji, mereka kembali rendah hati, bertaubat. Yang kedua, malah justru semakin menjadi-jadi gitu. Betul. Karena sudah merasa punya predikat haji, betul. makin merasa lebih dibandingkan yang lain. Nah, diskusi ini semakin menarik, namun kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Ustadz, kita rehat sejenak. Dan saudara, tetaplah bersama kami dalam Mutiara Iman.